Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube Pembelajaran Fisika bersama saya Rohadian. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang teori kinetik gas. Nah, ini konsep baru nih ya, teori kinetik gas. Nah, kita akan mencoba membedah partikel gas ya, partikel gas yang biasanya kita nggak ngelihat gitu ya, tapi kita coba tinjau secara kinetisnya, artinya pergerakan, ada pergerakan dari partikel tersebut ya. Gas yang akan kita tinjau di sini adalah gas ideal, jadi nggak gas acak gitu ya, nggak gas yang ada di ruangan di sekitar kita, tidak, tapi kita harus mengidealkan dulu si partikel gas tersebut. Mengidealkan gas berarti kita anggap bahwa lajunya atau kecepatan geraknya ya, kecepatan gerak partikel konstan. Itu yang pertama. Jadi si partikel gas dalam ruangan, kalau kita gambarkan ini suatu wadah yang berisi partikel gas ya, beberapa partikel gas kita wadahin aja ya, kita anggap aja seperti itu. Gerak partikelnya itu bergerak secara konstan. Ya, yang kedua, kalau dia numbuk nih, tumbukannya nantinya lenting sempurna. Nah, tumbukan dengan siapa? Ya dengan partikel lain atau dengan dinding. Jadi kemungkinannya si partikel gas yang berada dalam ruangan itu, misalkan kan tidak hanya satu partikel ya, gasnya banyak misalkan. Nah, ketika pergerakannya dia itu apa? Kalau ketika dia bergerak, numbuk dinding ataupun numbuk dengan partikel gas lain, dia akan bertumbukan secara lenting sempurna. Itu gas ideal ya. Pada kenyataannya kan nggak mungkin kayak gitu ya. Kita sekarang itu harus mengidealkan dulu gasnya. Yang ketiga, nah, tidak ada gaya. Gaya apa tuh ya? Tidak ada gaya antar partikel. Nah, tidak ada gaya antar partikel gas. Berarti kita anggap aja gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak akibat adanya misalkan partikel itu berdekatan, kita tiadakan gayanya. Ya, jadi ketika antara satu partikel dengan partikel lain, ya tidak ada gaya antar partikelnya, tidak ada tarikan ataupun tolakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jarak antar partikelnya jauh lebih besar ya, dengan apa? Terhadap apa? Jari-jari partikel. Nah, dengan ukurannya. Nah, jadi karena kita anggap partikel gas ideal, berarti anggapannya jari-jari partikel atau ukuran dari partikel gas tersebut jauh lebih kecil daripada jarak antar partikelnya. Jadi kita anggap aja gasnya itu leluasa untuk bergerak. Ya, jadi kita yang pertama itu harus mengidealkan gas agar ada tinjauan, ya, agar ada tinjauan mengenai teori pergerakan atau teori kinetik gasnya. Nah, ketika kita udah mengidealkan, apa yang harus kita pahami? Yang ya besarannya ya, besaran fisikanya akan kita ukur, besaran fisikanya yang akan kita ukur, yaitu besaran tekanan, kemudian besaran suhu atau temperatur, kemudian volume V ya. Jadi tiga besaran itu yang akan kita ukur di keadaan gasnya. Nah, berarti kita harus tahu keadaan gas ideal ya. Jadi ketika kita akan ukur tekanan, suhu, volume, nah bagaimana nanti kaitannya dengan keadaan gasnya? Keadaan gas yang kayak gimana? Nah, yang pertama, munculnya hukum Boyle yang mengungkapkan terkait keadaan gas ya. Jadi dia mencoba memanipulasi ruangan dalam gasnya atau gas dalam ruangannya gitu maksudnya ya. Jadi dia memanipulasi ruangan gas dalam ruangannya. Apa yang dia manipulasi dari ketiga besaran ini? Yaitu suhu. Jadi suhunya dia manipulasi agar apa? Agar suhunya dibuat konstan.
atau tetap. Ya, jadi kita anggap aja kita punya suatu wadah berisi partikel gas, temperatur dalam ruangannya kita buat tetap atau konstan. Nah, berarti kita tinjaunya apa? Dua besaran lainnya, tekanan dan volumenya, bagaimana keadaannya, tekanan gas maupun volumenya. Ketika tekanannya kita naikkan, ya, tekanannya dinaikkan, di pressing, di push gitu, dikompresi misalkan bahasanya kalau dalam gas itu, maka yang terjadi volumetriknya akan menurun kalau tekanannya dinaikkan. Dengan kata lain, kalau tekanannya dinaikkan, dia berbanding terbalik dengan nilai volumenya. Ya. Seperti P berbanding terbalik dengan volume. Maka konsekuensinya kondisi keadaannya gimana? P1 V1 sama dengan P2 V2. Ini ya hubungannya. Jadi ketika si boiler itu memanipulasi temperatur agar dibuat konstan, yang terjadi tekanan itu nilainya berbanding terbalik dengan volume. Tekanan naik, volume turun, tekanan turun, volume naik. Itu yang terjadi keadaan gasnya. Yang kedua, hukum Charles. Nah, Charles mengungkapkan atau memanipulasi tekanan, ya. Jadi tekanannya dia buat konstan. Nah, kita tinjau keadaan yang lainnya. Ketika tekanannya dibuat konstan, bagaimana nasib suhu dan volume gas tersebut? Nampaknya ketika suhunya dinaikkan sama si Charles itu, ya, volumenya juga ikutan naik. Atau kebalikannya, ketika suhunya dia turunkan, maka volumenya pun ikut turun atau menyusut ruangannya. Ya, T-nya sebanding dengan volume. Keadaan gasnya berarti T1 V1 sama dengan T2 V2. Ini kondisi hukum Charles. Yang ketiga, keadaan gasnya dikemukakan oleh Gay-Lussac. Nah, ya, Gay-Lussac memanipulasi apa? Ini suhu konstan, tekanan konstan, oh berarti volumetriknya, volumenya dia buat konstan. Yang terjadi apa? Ya, kita kaitkan lagi, hubungan volumenya konstan berarti hubungan tekanan dan suhu. Ya, tekanannya sebanding juga nampaknya. Jadi ketika tekanannya ikutan naik, maka temperaturnya pun ikut naik atau kebalikannya ya. Kalau suhunya, biasanya suhunya yang tinjau pertama. Kalau suhunya dinaikkan, maka nilai tekanan dari partikel-partikel gasnya akan semakin besar. Suhunya diturunkan, maka nilai tekanan partikel-partikel gasnya ikut turun. Berarti kondisinya gimana untuk hukum Gay-Lussac? P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya, ini ya. Tuh, di sini P sebanding dengan nilai temperatur. Ya. Keadaan gas ideal, hukum Boyle menyatakan suhunya konstan, hukum Charles menyatakan tekanannya konstan, hukum Gay-Lussac menyatakan volumetriknya konstan. Yang keempat, nah tadi udah ngomongin 3 hukum, ada Boyle, ada Charles, ada Gay-Lussac. Yang keempat, hukum Boyle dan Gay-Lussac. Nah, berarti kita gabungkan tadi keadaannya si Boyle dan keadaannya Gay-Lussac. Akibatnya apa? Ya udah, 3 besarannya itu tidak ada yang dibuat konstan, mengakibatkan PV per T-nya nilainya itu konstan. Dengan kata lain, keadaannya gimana? Ya P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini kondisi gimana? Kondisi ketika tidak ada yang kita manipulasi di antara 3 besaran itu, tekanan, volume, dan temperatur. Avogadro mengatakan bahwa, Avogadro mengatakan bahwa ketika kita tinjau suatu ukuran ruangan yang didiami oleh partikel gas, itu nilainya sebanding dengan jumlah partikelnya.
Artinya apa? Ketika jumlah partikelnya banyakkan dalam ruangan, maka volumenya juga akan membesar menyesuaikan dengan jumlah partikel yang ada di dalamnya. Nah, dengan kata lain apa? Volumetrik itu sebanding dengan jumlah partikel. V per N itu bernilai konstan. Nah, dari hubungan inilah, hubungan hukum Boyle-Gay-Lussac, kemudian apa yang dikatakan Avogadro terkait kondisi partikel gas dalam ruangan, memunculkan konsep atau persamaan gas ideal. Nah, dari hubungan itu ya, V sebanding dengan jumlah partikel. Kalau kita kaitkan dengan PV per T-nya itu nilainya konstan, maka di sini akan memunculkan juga hubungan PV per T sama dengan N atau PV, ya betul ya, PV per T sama dengan N. Kn menyatakan jumlah partikel dan K itu adalah suatu konstanta. Nah, konstanta apa itu? Nanti kita jelaskan ya. PV biasanya kalau di textbook ditulisnya PV sama dengan NKT. Nah, inilah persamaan gas ideal. Jadi semua besarannya ada. Tekanan ada, volumetrik ada, N jumlah partikel, K adalah nilai tetapan, dan T adalah temperatur gasnya. Ya. Kita coba tuliskan aja ya inisialnya. Ini tekanan, satuannya itu Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian V adalah volume, satuannya meter kubik. Kemudian T dulu adalah temperatur atau suhu, satuannya Kelvin. Kemudian ada N yaitu jumlah partikel. Kemudian ada K atau tetapan Boltzmann ya. Boltzmann. Agar apa? Agar ruas kiri dan ruas kanan di persamaan tersebut bisa seimbang. Nilainya berapa nama tetapan itu? 138 kali 10 pangkat 23 min 23 joule per mol. Ini jumlah partikel ya. Joule per Kelvin. Nah, itu ya. Kemudian dalam gas juga kita akan mengenal jumlah mol. Jumlah mol. Di mana jumlah mol kita inisialkan dengan N kecil, nilai N kecil itu sama dengan N per NA. Muncul lagi bilangan baru atau suatu inisial baru, yaitu Na, di mana Na itu kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Avogadro nilainya sebesar berapa bilangan Avogadro? 6,23 kali 10 pangkat 23 jumlah partikel. Ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Maka dari kedua hubungan ini nanti memunculkan persamaan gas ideal yang baru, yaitu PV sama dengan kalau kitanya punyanya jumlah partikel. Nah, ini kita munculkan persamaannya. Kalau kitanya taunya jumlah mol partikel, nah ini persamaan yang barunya, yaitu PV sama dengan nRT, di mana N adalah jumlah mol dan R adalah tetapan gas idealnya. Tadi mah tetapan Boltzmann, sekarang ini muncul tetapan gas ideal. Nah, nilainya 0,082 liter ini atmosfer per mol Kelvin atau 8,31 joule per mol Kelvin. Nah, ini tergantung nanti yang diketahuinya apakah dalam volumetric liter, kemudian tekanannya dalam atmosfer. Kalau ini udah dalam satuan internasionalnya, kita gunakan yang 8,31 joule per mol Kelvin ya. Jadi dari keadaan gas yang tadi 3 manipulasi kondisi, yang pertama suhu dibuat konstan, tekanan dibuat konstan, kemudian volume dibuat konstan, kemudian
kondisi ketika tidak ada yang dimanipulasi, artinya tidak ada yang kita buat konstan, maka muncullah suatu persamaan umum untuk kondisi gas ideal. Yang pertama yaitu PV sama dengan NKT, dan yang kedua adalah PV sama dengan nRT. Ya, itu yang Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti kalian coba pahami kembali ya kondisi-kondisi gasnya seperti apa. Nanti kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu kita hubungkan nih ya secara mikroskopisnya seperti apa. Itu aja yang saya sampaikan. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.